Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Angin puting beliung menerjang permukiman warga di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Atap puluhan bangunan rusak diterbangkan angin. Lebih dari 100 orang warga Pakenjeng Garut keracunan setelah menyantap makanan hajatan. Berhati-hatilah, penipuan dengan modus pembelian beras untuk kebutuhan makan bergizi gratis terjadi di Ciamis. Mobil terjun ke parit dalam posisi terbalik di Padalarang, Bandung Barat. 2 perempuan lansia penumpangnya tewas akibat terjepit badan kendaraan. Setelah berupaya selama lebih dari 1 jam, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Bandung Barat bisa mengeluarkan jenazah 2 orang perempuan lansia yang terjepit dalam sebuah mobil minibus berpenumpang 4 orang Sabtu malam lalu dari parit di tepi jalan Balover, Padalarang. Warga mengaku kaget, tiba-tiba mobil hilang kendali lalu terjun ke parit. Warga rame-rame lari kan, sini kan di sini banyak motor tuh, kirain teh ada tabrakan biasa gitu kan ya. Taunya ada mobil masuk parit ke dalam. Tapi sempat minta tolong. Iya, si ibunya teriak-teriak minta tolong dikeluarin dari mobil kan. Memang kita kan darurat, jadi mau kasar dulu evakuasi korban. Tapi yang satu lagi nggak bisa ketolong. Jadi korbannya itu perempuan 2, yang satu lagi perempuan luka ringan sama drivernya cedering. Kedua korban bernama Oon Romlah dan Ani Suryani nyawanya tak dapat diselamatkan. Sedang 2 orang lainnya dalam mobil, sopir bernama Kohar dan seorang perempuan lansia lainnya luka berat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyan. Menurut polisi, kecelakaan tunggal ini terjadi akibat pengemudi tak mampu mengendalikan mobilnya hingga menabrak separator jalan lalu oleng dan terjun ke parit. Ketika pengemudi kendaraan dari Hasuaya melaju dari arah perumahan Maloper menuju ke arah jalan raya utama Padalarang pada kecepatan sedang, pada saat di tempat kejadian perkara menabrak tembok jembatan jalan sebelah kanan, kemudian oleng ke kiri masuk ke saluran air yang akhirnya terguling dengan posisi ban roda 4 di atas. Setelah seluruh korban dievakuasi, derek mengangkat mobil dari dalam parit. 2 korban meninggal dunia sudah dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Kebakaran menghanguskan rumah mewah berlantai 2 di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik dari ruang karaoke keluarga. Kobaran api membakar salah satu ruangan di lantai 2 sebuah rumah di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung pekan lalu. Api dengan cepat merembet ke sejumlah ruangan lain yang ada di lantai 2. Termasuk gudang yang dijadikan penyimpanan berkas arsip. Namun regu damkar yang datang bisa memadamkan api 1 jam kemudian. Tidak ada korban akibat kebakaran karena pemilik berhasil menyelamatkan diri. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan kios yang digunakan untuk berjualan buah tangan atau oleh-oleh di Kecamatan Bungursari, Purwakarta Sabtu dini hari hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Puluhan kios pusat penjualan oleh-oleh di Jalan Raya Bungursari, Purwakarta Sabtu dini hari ludes terbakar, nyaris rata dengan tanah. Api dengan cepat merembet dan membesar karena sebagian besar bangunan kios terbuat dari kayu yang mudah terbakar. 3 unit armada damkar yang datang sempat kesulitan memadamkan api karena tak ada sumber air di dekat tempat kejadian. Paling tidak 20 unit kios ludes terbakar. Yang dilaporkan kebakaran malam ini adalah kios beyek atau oleh-oleh yang ada di Kecamatan Bungursari. Sementara kita kurang lebih ada 20 kios, Pak.
sementara kebakaran berasal dari mana? Diduga dari konsleting arus listrik, Pak. Kendala saat ini untuk pemadaman api kita terkait sumber air karena di sini tidak ada sumber air yang dekat dari lokasi kebakaran. Salah satu anak pemilik kios mengaku orang tua dan adiknya selamat. Namun, nyaris tidak ada harta benda yang bisa diselamatkan karena api menjalar dengan cepat. Udah berapa lama jualan, Pak? Sekitaran 28 tahun. Makanya ini punya orang tua kan. Saya langsung buru-buru nyelamatin orang tua. Terus yang diselamatin motor, adik, dan jasa-jasa mah nggak terselamatkan gitu. Habis semua di dalam api. Petugas baru bisa menguasai api sekitar pukul 3 dini hari. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Angin puting beliung menerjang permukiman warga di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Kencangnya angin merusak sejumlah bangunan rumah warga. Warga Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat lalu panik saat tiba-tiba angin puting beliung menerjang permukiman mereka. Atap yang terbuat dari seng yang ringan pun langsung berterbangan ke langit. Meski angin kencang hanya terjadi selama 5 menit saja, kerusakan yang ditimbulkan cukup parah. Di sejumlah titik, bagian atap rumah baik seng maupun genting rusak diterbangkan angin. Tadi lagi pulang ngantar haji, pulang ke sini baru duduk beberapa menit. Kelihatan seperti ada layangan. Saya kira itu layang, ternyata angin bawa kain baliho atau apa ya. Langsung saya keluar ke sini, buka pintu segini. Pas dari pasar tambah gede anginnya itu yang dari juga berterbangan. Berapa lama itu? Sekitar 5 menit mungkin ya. Apa aja Bu yang kerusakan? Ini yang satu ini sama kenteng-kenteng ini udah ada bocor semua. Perhitungan awal, lebih dari 20 unit rumah warga rusak. Pemerintah desa juga masih terus melakukan pendataan kerusakan. Sedang warga telah melakukan perbaikan secara swadaya sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ratusan warga Pakenjeng, Garut mengalami gejala keracunan makanan usai menyantap gulai kambing di sebuah acara akikah. Banyaknya korban membuat puskesmas kewalahan, sehingga sebagian korban dirawat di masjid dan kantor Koramil. Puluhan warga terpaksa dirawat di masjid dan kantor Koramil Kecamatan Pakenjeng, Garut, sedang puluhan korban lainnya dirawat di sejumlah puskesmas di Kecamatan Pakenjeng dan Bumbulang akibat gejala keracunan makanan yang mereka derita. Total ada 115 orang yang mengalami gejala keracunan makanan dan telah diperiksa di puskesmas. Warga yang dirawat merasakan sakit perut, mual, pusing, muntah, dan diare. Jumlah terdampak keracunan yang sudah memeriksakan diri sebanyak 115 orang. 77 orang di Puskesmas Sindang Ratu, 33 orang di Puskesmas Bumbulang. Jumlah tersebut terus bertambah menjadi lebih dari 150 orang warga. Warga mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap makanan gulai kambing yang disajikan dalam acara hajatan warga di Kampung Cempaka, Desa Pasir Langu, Kecamatan Pakenjeng. TKP awal untuk masak itu dilaksanakan, tempatnya itu ada di Desa Pasir Langu, Kampung Cempaka. Kemudian korban ada di Pasir Langu, ada di Depok, ada di orang Wangunjaya. Kemungkinan yang memakan hidangan dari hajatan tersebut itulah yang terkontaminasi, terindikasi dengan keracunan. Dengan tanda-tanda setelah makan kurang lebih 1 jam, itu merasa pusing, kemudian perut mual, kemudian diare, dan juga muntah. Korban dugaan keracunan makanan berasal dari 4 desa, yaitu Desa Pasir Langu, Desa Jati, Desa Depok, dan Desa Wangunjaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Gejala keracunan makanan juga dialami ratusan pelajar SMP dan SMA di Kecamatan Kandungora,
Garut. Mereka mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis di sekolah. Belasan pelajar dari sejumlah SMP dan SMA di wilayah Kadung Ora Garut ini terpaksa harus dirawat di puskesmas setelah mengalami gejala keracunan makanan Kamis lalu. Mereka mengalami mual, pusing, sakit perut, diare, dan muntah-muntah setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah mereka. Namun untuk memastikannya, pihak Dinas Kesehatan telah mengambil sampel muntahan para korban untuk diperiksa di laboratorium. Sekitar pukul 12 datang pasien dari Cilageni. Pasien diduga keracunan, tapi ini juga mungkin perlu pemeriksaan. Kalau pasien ini terutama dari sekolah tahun hari, kemudian juga Siti Aisyah datang ke sini dengan keluhan muntah dan diare. Dan berdasarkan informasi sementara itu keracunan pada makanan. Untuk memastikan apa yang keracunan harus diambil dulu muntahannya, diperiksa laboratorium. Petugas kesehatan sebelumnya telah memeriksa 159 orang siswa yang merasakan pusing dan sakit perut. Dari jumlah tersebut, 26 pelajar terpaksa harus dirawat di puskesmas. 10 orang telah diizinkan pulang karena kondisinya telah membaik. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.